Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya dengan Monik Magna sebagai Sales Representatif di PT Cipta Satria Informatika Partner Group Autodesk. Webinar yang kami selenggarakan hari ini mengangkat tema tentang BIM for Land Development, di mana akan ditunjukkan bagaimana solusi yang diberikan Autodesk untuk pengembangan lahan dan memperkenalkan teknologi software apa saja yang digunakan untuk pengembangan lahan mulai dari tahap survei, planning, dan desain. Webinar ini juga merupakan salah satu rangkaian event yang Cipta Satria adakan untuk memberikan informasi, knowledge, serta skill ya Bapak dan Ibu dari teknologi desain dan engineering Autodesk. Ya, selain webinar, kami juga mengadakan acara lanjutan berupa workshop yang nanti akan diadakan di hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021 pukul 1 siang ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti di event workshop tersebut Bapak dan Ibu juga dapat hands-on, juga nanti akan ada e-sertifikat. Ya, materi webinar kali ini akan disampaikan oleh Mas Rahmat Gustian, atau biasa dipanggil Mas Gustian, maaf. Mas Gustian ini sebagai Application Engineer di Cipta Satria Informatika, dan apabila nanti dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan terkait materi ini, Bapak dan Ibu bisa menyampaikannya di kolom Q&A. Jadi nanti setelah Mas Gustian selesai menyampaikan materinya, akan langsung dijawab oleh Mas Gustian. Ya, selanjutnya untuk Mas Gustian, waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon maaf, Mas Gustian, sepertinya masih unmute ya. Oke. Oke. Terima kasih Mbak Monika atas perkenalannya. Perkenalkan kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Gustian. Di sini saya bergerak sebagai application engineer, khususnya di bidang infrastructure. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bagaimana melihat perkembangan BIM terhadap industri land development atau pengembangan lahan. Ini topik yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada overview atau garis besar industri pengembangan lahan. Lalu ada perkenalan terhadap BIM, khususnya untuk pengembangan lahan. Lalu kita juga akan melihat bagaimana workflow atau alur kerja dari land development, yang dimulai dengan proses survei, yang dilanjutkan dengan planning atau perencanaan, lalu juga ada proses desain atau perancangan, yang diakhiri dengan kesimpulan, dan juga kita ada sesi tanya jawab. Lalu ini adalah visi dari Autodesk. Yaitu visi dari Autodesk adalah membantu orang berimajinasi, merancang, dan menciptakan dunia yang lebih baik. Dalam konteks pengembangan lahan, ini berarti membantu para surveyor, pembuat peta, perencana atau planner, arsitek, serta insinyur dalam mempersiapkan lokasi dari lahan tersebut untuk mendukung pembangunan dalam hal aset infrastruktur. Lalu, pengembangan lahan dilihat sebagai industri yang dapat dilihat melalui 4 segmen yang berbeda menurut IBIS World Industry Research. Yang pertama ada landscape design, lalu surveying and mapping, lalu urban or master planning, serta land developers. Lalu pasar atau market pengembangan lahan sendiri memiliki pendorong utama berupa permintaan akan bangunan atau gedung. Autodesk memiliki posisi yang unik untuk menjadi pembeda dalam persaingan industri pengembangan lahan karena dia dapat melakukan desain horizontal secara vertikal secara terintegrasi. Lalu untuk mengimbangi pertumbuhan yang telah diproyeksikan, maka seluruh dunia perlu membangun setidaknya 1.000 bangunan per hari untuk mendukung 1,5 juta orang per minggu dengan asumsi okupansi bangunan
setiap bangunan adalah 500 orang. Lalu investasi yang dikucurkan hampir 20 triliun dalam konstruksi perumahan dan 18 triliun untuk konstruksi komersil selama 5 tahun ke depan. Ini menurut IHS Global Construction Outlook. Selanjutnya, diperkirakan bahwa pasar konstruksi ini akan bertumbuh dengan compound annual growth rate atau CAGR sebesar 5,6% untuk bidang perumahan dan 6,6% untuk bagian komersil. Maka permintaan akan lahan dan layanan pengembangannya diperkirakan terus meningkat untuk mengimbangi pertumbuhan dari ekonomi tersebut. Lalu sekarang kita akan berbicara soal evolusi teknologi atau yang lebih dikenal dengan disruption atau disruptive innovation era yang juga berdampak dan membentuk industri dari pengembangan lahan. Juga untuk memperkenalkan konsep Building Information Modeling atau BIM, ini yang saya tekankan adalah ini bukanlah sebuah produk, bukan sebuah layanan, bukan sebuah software, bukan sebuah perusahaan, tapi ini adalah proses dari pembuatan model digital secara 3 dimensi yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi serta dapat melakukan pembagian informasi dari model tersebut dengan semua pemangku kepentingan proyek. Lalu software-software dari Autodesk sendiri membantu menghubungkan evolusi ini ke industri pengembangan lahan. Lalu ini adalah laporan dari Dodge pada tahun 2017 tentang keuntungan dari penggunaan BIM. Dapat kita cermati bersama bahwa di persentase yang paling besar, sebesar 33%, itu adalah minimalisir dari kesalahan. Dikarenakan dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi, serta koordinasi yang lebih baik antar stakeholder, maka kesalahan yang dapat terjadi dapat diminimalisir. Lalu di posisi kedua, dengan cukup jauh, di persentase 22% adalah estimasi cost yang lebih baik. Dikarenakan dengan akurasi yang sangat tinggi dari penggunaan BIM terhadap modelisasinya, maka cost atau biaya yang dikeluarkan itu dapat lebih baik, sehingga kita dapat menginput item-item pekerjaan secara lebih akurat. Lalu di posisi ketiga dengan 21%, tidak jauh dengan posisi kedua, itu adalah pemahaman yang lebih baik. Yang dimaksud dengan pemahaman lebih baik adalah pemahaman terhadap model kita yang nantinya akan dikonstruksikan secara real. Dengan model 3 dimensi, maka ini akan sangat berbeda dengan 2 dimensi yang setidaknya kita memiliki special interpretation yang lebih baik terhadap model yang akan kita buat nantinya. Lalu di peringkat keempat dengan 16% adalah improve schedule, yaitu pengembangan terhadap jadwal proyek dengan koordinasi yang lebih baik dan juga error yang sudah diminimalisir, maka proyek tersebut dapat kita improve atau dapat kita kembangkan. Misal jika kita menginginkan pekerjaan mana yang secara mungkin dilakukan secara simultan, sehingga kita dapat memperpendek dari waktu konstruksi dan juga untuk menghindari keterlambatan dari proyek. Lalu yang di posisi terakhir dengan 8% adalah optimasi desain. Yang dimaksud optimasi desain itu dikarenakan model kita secara 3 dimensi, dengan kita membuat model secara digital, maka kita bisa membuat trial berbagai macam alternatif desain, sehingga nantinya akan muncul satu desain yang paling optimum, dan bahkan tidak perlu dilakukan konstruksi secara real. Selain itu, BIM juga dapat membantu insinyur sipil dapat mengatasi tantangan bisnis yang Anda hadapi saat ini, seperti Anda ingin memenangkan tender, lalu memenuhi permintaan klien untuk deliverables berupa BIM, lalu juga Anda dapat berpartisipasi dalam alternatif delivery project-nya, lalu Anda dapat berkomunikasi secara efektif terhadap maksud desain Anda yang dirancang untuk mendapatkan dukungan dari stakeholder, dikarenakan dengan pemahaman yang lebih baik, maka stakeholder pun akan lebih mudah mengerti dari maksud desain kita. Lalu, Anda juga dapat memberikan desain berkualitas tinggi dikarenakan hasil yang telah kita trial dan menjadi hasil optimum tadi. Lalu kita juga dapat meningkatkan kinerja analisis gedung melalui alat analisis. Lalu, kita juga dapat menggunakan visualisasi dan juga VR untuk dapat merasakan desain kita, bahkan sebelum desain itu dikonstruksikan. Dan ini dapat membuat Anda bekerja lebih efisien. Lalu Anda juga dapat mengurangi kesalahan atau error dan
yang berakibat pada keterlambatan maupun permintaan perubahan atau addendum. Lalu meningkatkan kolaborasi dengan insinyur dan kontraktor di lapangan. Lalu hal ini juga dapat membuat Anda tepat waktu dan juga tepat anggaran. Praktik dua dimensi tradisional dan cara bekerja yang tersegmentasi sudah tidak mampu untuk mencukupi dari kebutuhan ini. Semakin banyak kesadaran dan kebutuhan untuk mengubah cara untuk menyelesaikan pekerjaan, dari peningkatan adopsi BIM oleh penyedia jasa atau kontraktor, dari owner atau pengguna jasa untuk proyek infrastruktur, adalah bukti dari pergeseran ini. Industri pengembangan lahan memiliki kemampuan untuk melead dengan memastikan hasil yang sesuai dengan BIM deliverables, bahkan dari tahap perencanaan awal. Lalu tren industri ini juga menciptakan tantangan bisnis khusus atau spesifik untuk perusahaan teknik sipil seperti memenangkan atau mempertahankan pekerjaan, memperluas layanan, meningkatkan kompleksitas proyek, lalu memberi standar desain yang sustainable, lalu permintaan BIM yang meningkat. Lalu kita akan masuk ke bagian tahap pertama dari workflow land development, yaitu pertama adalah survei. Pada fase ini kita akan mencoba mencermati bagaimana kemampuan software-software dari Autodesk untuk membantu kita melakukan pengolahan data survei secara cepat dan efisien. Lalu ini jika Anda memiliki data survei yang masih konvensional, Anda dapat melakukan import data dengan Civil 3D. Lalu ini data berupa TXT misal yang berisi informasi XYZ. Kita dapat import. Nah, ini di titik-titik merah ini adalah dari survei yang telah dilakukan sebelumnya. Dan nantinya yang ini juga di mock-up ke model existing telah ada, dan tentunya dengan koordinat acuan yang sama. Ini dengan ini Anda juga dapat melakukan pengembangan lebih lanjut, misalnya dengan membuat akses jalan, membuat drainase, dan sebagainya. Selain menggunakan data survei secara konvensional dan menggabungkan informasi spesial yang ada, Autodesk telah menciptakan alur kerja atau workflow yang mudah digunakan untuk pengambilan data guna untuk menghadirkan kemampuan scan to BIM untuk Anda. Autodesk telah bermitra dengan berbagai vendor hardware, terutama untuk produsen UAV atau Unmanned Aerial Vehicle atau yang lebih dikenal dengan drone, dan juga produsen laser scanner. Recap Pro telah dirancang untuk digunakan oleh seseorang yang bahkan tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Jadi hal ini sangat mudah untuk digunakan. Dan alur kerja otomatis dengan satu kali klik, dan lalu langsung melakukan tugas-tugas canggih seperti automatic scan registration yang menggabungkan beberapa pemindaian menjadi satu point cloud, dan intelligent cleanup service yang secara otomatis menghilangkan noise yang tidak diinginkan. Dan mungkin yang paling penting, Recap bisa terintegrasi dengan semua alat dari Autodesk lainnya. Dan yang dalam hal ini adalah alat modeling lainnya dan juga alat kreasi, sehingga Anda dapat membawa data yang telah diolah ke software pilihan Anda, seperti misal Civil 3D, InfraWorks, atau Revit. Lalu misal ini adalah penggunaan dari drone yang nantinya akan diolah dengan Recap Pro. Seperti ini, bagian mana saja ingin diambil datanya, area mana saja dengan drone, lalu data tersebut diambil dengan drone, lalu data yang ada adalah berupa data fotogrametri. Seperti ini. Dengan berbagai data fotogrametri, kita dapat melakukan pengolahan data di Recap Pro. Lalu kita juga dapat mengimport hasil dari pengolahan data tadi, point cloud tadi, ke Civil 3D untuk dilakukan pengolahan selanjutnya.
dilakukan designing ataupun planning. Anda juga dapat menggunakan existing ground dengan referensi acuan yang sama, lalu di Civil 3D kita dapat melakukan modeling. Misal kita ingin memodelkan adanya kolam detensi atau waduk, jika Anda ingin melakukan ini dengan fitur grading. Ini jika Anda ingin membuat kolamnya. Ini jika dirasa kurang dalam bisa kita perdalam untuk bagian kolam tersebut. Nah, seperti ini. Kita juga dapat mengubah geometri dari kolam tersebut dengan cara mudah dan cepat. Lalu setelah itu kita juga dapat membangun jaringan utilitas. Dalam hal ini adalah drainase. Ini misal jaringan drainase yang akan dibuat. Kita dapat atur terasa dari drainasenya yang nantinya memiliki muara atau dibuang ke waduk yang telah dibuat tadi. Kita juga dapat mengatur slope-slope-nya. Maka dengan hasil olahan dari Autodesk Recap Foto yang nantinya dikreasikan dengan atau dimodelkan dengan Civil 3D, maka ini adalah solusi pengembangan lahan dari Autodesk. Lalu kita akan masuk ke tahap selanjutnya atau tahap perencanaan. Nah, pada fase kali ini kita akan mencoba mencermati bagaimana program-program Autodesk dapat membantu kita melakukan planning atau perencanaan secara cepat dan juga efisien dan juga mudah. Misal seperti ini. Ini adalah area yang belum dilakukan pengembangan. Dan ini masih sangat berantakan. Misal kita ingin melakukan pengembangan lahan berupa daerah perbelanjaan atau komersil yang dilengkapi dengan jalan aksesnya dan juga ada vegetasi berupa pepohonan yang nantinya juga akan ada public spaces seperti kolam dan sebagainya. Bisa kita modelkan seperti ini. Ada gedung, ada kantong parkir, jalan akses, dan juga public spaces. Dan juga tidak lupa adanya vegetasi-vegetasi yang memenuhi dari area tersebut. Lalu dengan Autodesk InfraWorks, kita dapat melakukan perencanaan dan desain secara konseptual. Dalam hal ini kita dapat memilih tampilan dari area yang ingin kita kembangkan, misal dalam hal ini adalah rumput. Anda juga dapat menggantinya dengan misal dengan paving dan juga sebagainya. Lalu di area tersebut, misal kita ingin membuat gedung secara konseptual. Misal seperti ini, kita ingin membuat gedung dengan tampilan fasad yang bisa diubah-ubah ya tentunya, dengan berbagai tampilan fasad. Dan geometri gedung dapat kita atur mulai dari letak maupun dengan tinggi gedung. Misal kita ingin ubah bagian atapnya, tadinya putih, kita ingin ubah misal dengan perkerasan. Lalu kita juga dapat membuat gedung yang lain dengan geometri yang berbeda. Misal dengan ini kita membuat gedung dengan bentuk letter L. Ya. Lalu tingginya juga dapat kita ubah. Lalu kita misal ingin melakukan pengembangan di bagian tengah, misal kita ingin membuat kantong parkir untuk kedua gedung tersebut. Dalam hal ini misal kita membuat kantong parkir, lalu dengan tampilan misal berupa paving, sudah jadi lahan parkir kedua gedung. Lalu kita juga dapat menciptakan jalan dari InfraWorks secara cepat. Misal ini jalan, kita ingin membuat jalannya. Lalu setelah itu kita juga dapat membuat jalan akses dari kantong parkir ke jalan utama. Misal seperti ini.
Nah, dia langsung otomatis membuat simpang. Lalu misal kita ingin membuat jalan akses satu lagi untuk keluar masuknya, ya seperti ini kurang lebih bagaimana InfraWorks bisa menciptakan hal tersebut. Lalu misal kita ingin membuat public spaces atau tampungan berupa waduk misal, bisa kita buat di sebelahnya, kita dapat menciptakan waduk. Lalu kita juga dapat menambahkan vegetasi di sekitar berupa pohon. Yang dapat kita atur tinggi gitu geometri atau pohon dan juga jumlah pohonnya dalam sebuah area. Kita juga dapat buat pohon lagi seperti ini. Pohonan yang dapat melengkapi ruang terbuka hijau. Lalu kita juga dapat membuat parcel atau bagian-bagian. Yang pertama, ini area hijau adalah area yang ingin dikembangkan. Yang pertama kita buat adalah jalan aksesnya. Nah, seperti ini kita dapat membuat jalan di InfraWorks. Lalu kita juga dapat membuat jalan lainnya yang dapat kita juga dapat mengatur dari jari-jari tikungan dari jalan tersebut. Lalu kita juga dapat mengatur elevasi jalan sehingga dapat bertemu dan membentuk simpang secara otomatis. Lalu kita juga misal ingin membuat jalan lagi di sebelahnya. Lalu InfraWorks juga memungkinkan kita untuk merevisi desain dengan secara cepat. Misal, oh ternyata kita lebih baik jalannya disimpangkan ke jalan sebelahnya, itu bisa juga. Lalu kita juga dapat mengatur bagaimana dari geometri jalan kita, namanya alignment horizontalnya. Lalu kita juga dapat mengatur alignment vertikal dari jalan kita, sehingga jalan tersebut bisa hemat dan juga memenuhi standar yang berlaku, serta aman dan nyaman untuk pengguna jalan. Kita dapat mengatur alignment vertikalnya. Seperti ini. Lalu kita dapat membuat parcel di bagian Civil 3D. Kita dapat mengimpor model dari InfraWorks kita. Ya. Nah, ini adalah model dari InfraWorks. Yang nantinya dibuat parcel. Yang nanti kita akan coba pelajari di workshop selanjutnya. Kita dapat membuat parcel secara otomatis. Yang nantinya kita dapat ekspor ke InfraWorks. Kita ekspor objek to SDF dengan koordinat acuan yang sama tentu saja. Lalu kita save. Di mana kita ingin menge-save dari objek kita. Lalu kita kembali lagi ke InfraWorks dan mengimport dari data parcel yang telah kita buat di Civil 3D. Kita juga dapat memilih warna dari parcel kita. Nah, seperti ini. Sudah jadi parcelnya. Kita juga dapat melakukan pergantian warna atau mengubah warna tampilan dari parcel tersebut. Yang ini ditujukan misal untuk pengguna tata guna lahan yang berbeda atau kepemilikan lahan yang berbeda, sehingga memudahkan para perencana untuk melakukan klasifikasi terhadap model, sehingga lebih mudah untuk melakukan perencanaan.
Seperti ini, bagian-bagian tertentu saja yang ingin diubah tampilan warnanya. Lalu, kita juga dapat membuat lahan parkir secara otomatis dengan vehicle tracking yang merupakan add-on dari Autodesk Civil 3D. Lahan parkir ini dengan marka-markanya itu sudah otomatis dibuat dengan standar dari negara yang telah ditentukan. Misalnya ini sudah dibuat, lalu kita juga dapat melakukan kustomisasi. Misal di titik ini kita ingin mengubah markanya menjadi misal khusus untuk penyandang difabel. Dapat kita buat, lalu kita dapat menghubungkan juga misal ke bagian yang bawah, ke lahan yang bawah bisa dihubungkan seperti ini. Lalu nantinya kita akan ekspor kembali ke InfraWorks untuk di mock up kembali ke konseptual model yang telah kita buat sebelumnya. Ini kita ekspor seperti cara yang tadi, yang sama dengan cara ekspor parcel. Ya, lakukan ekspor. Lalu di Civil 3D kita juga dapat membuat proposal perencanaan, misal seperti ini. Perencanaan, jadi sehingga dari perencanaan kita dengan proposal yang telah kita buat sebagai alternatif, dia tidak mengganggu dari master design yang telah ada sebelumnya. Jadi master desainnya tidak hilang. Seperti ini, misal kita memilih material untuk tampilannya, dalam hal ini adalah paving block. Yang satunya ini berupa flexible pavement ya. Lalu kita juga dapat memperlihatkan marka yang telah kita buat di vehicle tracking tadi. Seperti ini, dengan coverage buffernya kita munculkan dari marka tersebut. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu dalam tahap perencanaan tentu saja kita juga ingin bagaimana mengkomunikasikan hasil perencanaan kita ke stakeholder terkait. Dalam hal ini khususnya biasanya owner. Dalam hal ini kita juga dapat membuat bagaimana tampilan atau seperti film dari hasil perencanaan kita dengan fitur storyboard di InfraWorks. Dalam hal ini kita bisa membuat titik-titik untuk menangkap bagaimana desain atau planning kita. Planning area kita, lalu kita play misal seperti ini, seperti membuat film untuk dikomunikasikan ke stakeholder, atau misal kecepatannya bisa terlalu tinggi dan kurang nyaman dipandang oleh mata, dapat kita atur juga, sehingga nanti yang menyaksikan dapat menyaksikan tentu saja dapat dilihat dengan nyaman dan juga memiliki pemahaman yang lebih baik. Ini untuk bagaimana kita mengkomunikasikan konsep desain kita ke stakeholder terkait. Lalu tahap selanjutnya kita masuk ke tahap perancangan atau desain. Pada tahap ini, kita akan mencoba bagaimana program-program Autodesk atau software-software Autodesk membantu kita untuk merancang bagian secara cepat dan juga efisien. Misalnya ini kita ingin membuat jalan. Dari jalan 2 dimensi kita dapat modelkan secara 3 dimensi. Dan juga dapat mengakibatkan, dapat mengimprove delivery project kita dengan lebih baik. Nah, kita juga dapat mengecek apakah desain kita memenuhi standar yang berlaku atau tidak. Lalu ini untuk bagian drainase, saluran drainase yang dapat kita rencanakan dan kita optimasi.
Lalu ini untuk melihat manuver kendaraan dengan vehicle tracking, apakah sebuah kendaraan dapat melalui jalan tersebut atau tidak. Lalu juga kita dapat membuat report atau laporan secara otomatis. Dan juga kita dapat membuat gambar kerja atau DED dengan lebih cepat. Lalu kita juga dapat mendeteksi kesalahan, misal benturan antar objek dalam hal ini. Dengan berbagai macam gambar kerja yang berlaku, Anda juga dapat mengkonfigurasi secara otomatis. Lalu jika terjadi permintaan perubahan, maka kita dapat melakukan hal tersebut secara cepat karena gambar kita memiliki kesinambungan terhadap model kita. Jadi jika berubah di suatu titik, maka gambar lain pun akan terupdate. Lalu dalam hal ini kita juga dapat melakukan perancangan terhadap jaringan utilitas. Dalam hal ini adalah drainase. Misal kita ingin merancang drainase dari sebuah kantong parkir, seperti ini, di InfraWorks secara konseptual. Yang nantinya kita dapat ekspor ke Civil 3D untuk dimodelkan secara lebih detail. Dalam hal ini kita dapat memilih profil penampang dari saluran tersebut. Kita dapat atur kemiringan atau slope dari saluran yang telah dibuat sebelumnya. Maka kita masuk ke kesimpulan. Untuk titik di bagian survei, jika Anda masih menggunakan data survei yang secara konvensional, maka Anda dapat mengimport data tersebut dengan Civil 3D. Dan nantinya di mockup dengan terhadap model existing Anda yang nantinya dapat Anda melakukan kreasi planning ataupun desain. Lalu jika Anda memiliki data berupa laser scanner atau fotogrametri dari drone, Anda dapat melakukan pengolahan data itu di Autodesk Recap Photo maupun Recap Pro. Lalu pada tahap perencanaan atau planning, Anda dapat menggunakan Autodesk InfraWorks yang nantinya Anda juga dapat melakukan perencanaan-perencanaan kecil seperti tadi untuk membuat parcel dan juga membuat lahan parkir dengan dua software, yaitu Autodesk Civil 3D dan juga Vehicle Tracking, yang nantinya di mockup kembali ke InfraWorks sehingga dapat menampilkan konseptual model yang lebih baik. Lalu untuk tahap desain atau perancangan, seperti tadi perancangan saluran drainase atau jalan, Anda dapat melakukan hal tersebut di Autodesk AutoCAD Civil 3D, dan juga Anda dapat melihat manuver kendaraan dengan vehicle tracking, dan juga dengan vehicle tracking, Anda juga dapat melihat bagaimana Anda membuat kantong parkir dengan otomatis. Lalu ini adalah solusi Autodesk terhadap pengembangan lahan. Dan ini terdapat di Autodesk Architecture, Engineering and Construction Collection atau disingkat AEC Collection. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sekarang kita akan mencoba dalam sesi tanya jawab. Jika para peserta ada yang ingin ditanyakan, bisa dituliskan di kolom Q&A atau question and answer. Silahkan kalau ada. Baik, ada pertanyaan dari Pak Zulkifli. Untuk pekerjaan yang berhubungan dengan land development ini, fitur-fitur atau tool apa sajakah yang digunakan di dalam Autodesk Civil 3D? Sebenarnya semua fitur itu penting, karena begini Pak, di dalam perencanaan lahan sendiri tidak hanya berupa lahannya saja atau gedungnya, kita butuh lahan akses, kita butuh utilitas, dan sebagainya. Maka dengan
Civil 3D dibutuhkan untuk pembuatan jalannya bisa, lalu untuk pembuatan drainase salurannya bisa. Lalu jika Anda ingin membuat grading seperti kolam tadi, kita dapat dilakukan dengan fitur grading. Jadi semua tool dapat dilakukan, Pak, untuk melakukan pengembangan lahan di AutoDesk Civil 3D. Apa ada pertanyaan lain? Sebenarnya seperti yang tadi ya Pak, tergantung dari Anda ingin mengembangkan lahannya sampai sejauh mana. Jika Anda juga ingin membuat kolam, Anda juga butuh fitur grading. Dan juga tentu saja Anda butuh road design untuk akses jalan keluar masuk dari land development Anda. Lalu ada tanggapan dari Bapak Bima Danardono. Yang saya pahami dari paparan ini, konsep perencanaan dibuat di InfraWorks, kemudian didetailkan di Civil 3D, lalu bisa diedit kembali di InfraWorks. Ya betul, seperti itu Pak, kurang lebih. Jadi dari konseptual tadi, misal dari area yang luas tadi, kita membuat konsep-konsep, misal konsep area, lalu kita buat detail, misal tadi detail saluran atau detail parcel, lalu bisa diedit kembali di InfraWorks untuk kepentingan komunikasi terhadap stakeholder. Jadi kan misal umumnya stakeholder meminta gambaran secara luas, tapi juga kita dapat melampirkan hasil-hasil detailing kita di Civil 3D yang sehingga kita dapat input di InfraWorks. Apa ada pertanyaan lagi? Lalu ada pertanyaan kembali dari Bapak Bima Danardono. Untuk desain jembatan, apakah di InfraWorks support template model jembatan yang bervariasi? Untuk pada InfraWorks yang model terakhir atau versi terakhir, InfraWorks masih hanya support dari template model untuk jembatan girder beton saja, Pak. Jadi untuk misal jembatan truss atau jembatan pelengkung itu masih belum disupport untuk desainnya. Tapi ini InfraWorks dapat melakukan mock-up model. Jadi misal Anda memodelkan tersebut, jembatan truss atau jembatan pelengkung atau cable stayed, misal di software lain seperti Revit, Anda dapat mock-up di InfraWorks. Tapi kalau InfraWorks-nya sendiri, dia hanya mensupport template dari jembatan girder beton. Lalu ada pertanyaan lagi dari Pak Zulkifli. Apakah sama fungsi grade to elevation dengan grade to relative elevation? Fungsinya sama, membuat grading, tetapi memiliki titik acuan yang berbeda. Grade to elevation itu memiliki elevasi yang mutlak. Misal kita memiliki surface dengan tinggi 100, jadi nanti dicari grade ke elevasi mutlak 100. Tetapi kalau dengan grade to relative elevation,
Jadi kita membuat grading berdasarkan titik kita membuat grade. Misal 10 meter dari titik kita menggrading. Jadi perbedaannya adalah nanti di titiknya. Jadi ya kalau grade to elevation adalah titik elevasi mutlak, tapi kalau relative elevation itu berdasarkan dari titik nolnya, berdasarkan dari titik kita melakukan grading. Tampil. Lalu ada pertanyaan dari Bapak Norman WA Supit ST. Mohon maaf baru mengikuti. Mohon penjelasan mengenai tampilan volume pekerjaan galian tanah atau galian timbunan. Oh ini nanti penjelasan yang teknis ya Pak. Mungkin nanti kita akan bahas di hari Jumatnya ketika workshop. Nah, lalu ada pertanyaan dari Bapak Bima Danardono. Mungkin pertanyaan saya agak menyimpang sedikit terkait scan 3 dimensi. Saya pernah menggunakan scanner 3 dimensi, tetapi untuk merekonstruksi point cloud menjadi objek 3D, saya menemui kesulitan karena di Revit semuanya sudah didefinisikan dan ukuran informasi yang sangat detail. Sementara objek yang di-scan kadang bentuknya tidak beraturan. Apakah ada saran? Mungkin saran saya dengan menggunakan recap tadi Pak, recap Pro, sehingga kan scanner tadi Bapak ada berbagai macam noise, sehingga mungkin noise itu juga dapat dihilangkan dengan clean up intelligent tadi, sehingga mungkin gambar Bapak menjadi atau hasil scan Bapak menjadi lebih optimum.
Baik, apakah masih ada pertanyaan lainnya yang akan berusaha saya jawab bersama teman saya, Mbak Bisaria Ningtyas? Oke, saya rasa ini. Baik, sepertinya sudah tidak pertanyaan lagi. Sekarang mungkin Mbak Monica bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih untuk Mas Gustian karena telah memberikan materi ya di hari ini. Dapat saya ambil kesimpulan sedikit ya Bapak dan Ibu bahwa ternyata Building Information Modeling atau BIM adalah sebuah proses untuk membuat pekerjaan konstruksi lebih efisien, baik dalam merencanakan, mendesain, menganalisa, membangun, dan dalam manajemen sebuah proyek. Selain itu juga mampu untuk mengurangi human error saat bekerja, baik dalam stakeholder kontraktor, owner, ataupun konsultan. Begitu, jadi ketiga stakeholder tersebut dapat berkomunikasi dengan baik. Ya, untuk software atau aplikasi Autodesk dapat dicoba ya Bapak dan Ibu atau di trial dalam 30 hari. Jadi mungkin dari Bapak dan Ibu ingin mencoba mengoperasikan atau belajar software Autodesk dapat di-download ya Bapak dan Ibu. Nanti bisa belajar untuk mengoperasikannya sehingga kita bisa hands-on begitu di hari Jumat tanggal 15 Januari 2021. Baik, di Cipta Satria, Informatika juga merupakan Autodesk Training Center atau ATC yang dipercaya oleh Autodesk sebagai pusat pelatihan software-software Autodesk. Dan nanti apabila Bapak dan Ibu berkenan mengikuti training, akan didampingi oleh technical expert kami, salah satunya adalah Mas Bersian, begitu ya. Selain itu, kami Cipta Satria Informatika juga dapat memberikan layanan jasa profesional dan konsultasi dengan melakukan pendampingan adopsi teknologi Building Information Modeling kepada perusahaan-perusahaan bidang atau industri AEC. Jadi apabila dari perusahaan Bapak dan Ibu berkeinginan begitu untuk melakukan pendampingan, maka kami hadir, kami ada. Begitu ya Bapak dan Ibu. Dan untuk informasi mengenai event-event yang kami adakan, informasi seputar Autodesk serta promo-promo yang sedang berlangsung, Bapak dan Ibu bisa follow begitu ya untuk akun sosial media kami di Facebook itu di PT Cipta Satria Informatika, kemudian di Instagram @ciptasatria_informatika, di YouTube Cipta Satria Informatika, dan di Twitter @PT Cipta Satria. Dan Bapak Ibu apabila ingin berkenalan atau mengenal lebih dalam tentang kami, bisa berkunjung juga di website kami di ciptasatria.com. Dan kami juga memiliki portal knowledge base di website kami yang berisi tentang know-how, tips and tricks, dan troubleshooting sehubungan dengan aplikasi-aplikasi dari Autodesk. Bapak dan Ibu bisa berkunjung ke teknologi center kami atau Cipta Satria Technology Center, yaitu di cstc.ciptasatria.com. Ya, kita telah sampai di penghujung acara ya Bapak dan Ibu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di webinar hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua begitu ya, terutama untuk update informasi teknologi di bidang arsitektur, engineering, and construction. Sebelum saya tutup, mungkin ada tambahan dari Mas Gusdian yang ingin disampaikan begitu?
Dari saya cukup sih, Mbak. Semoga ini aja, semoga kita dapat lihat secara lebih luas terhadap industri pengembangan lahan dan juga aplikasi BIM terhadapnya. Itu saja. Oke, terima kasih Mas Gusdian. Maka saya tutup webinar series hari ini. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya dan Mas Gusdian memohon maaf sebesar-besarnya begitu ya. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu kembali ya Bapak dan Ibu di event workshop hari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.